Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Ahmad Akmal, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh tahun 2024. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya bekerja. Selamat menyaksikan. Kepada Ustadz dan Ustazah yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'da. Puji dan syukur teruntuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, yang kami hormati narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yang kami muliakan para majelis guru, ustadz dan ustazah, cahaya penerang dalam kegelapan, penuju arah dan pembimbing menuju kesuksesan anak-anak didiknya. Hadirin yang mulia, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih barokahnya acara ini, kita mintakan kepada Ustadz Raidatul Asmi SPDI untuk memimpin doa. Kepadanya disilakan. Alihi wa ashabihi khususan li hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wa'lam ma'dziratana wa ta'lamu ma fi ridna fa'atina sultana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina mu'mina wal muslimina wal muslimat kulluhum ajma'in bi rahmatika ya
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir bulannya. Selanjutnya pembukaan sepatah kata dan motivasi. Kita sambut Kepala SMP IT Insan Cendika Boarding School Payakumbuh Al-Mukarram Ustaz Edi Rusdi Ar-Rasyidi MTD. Tafadhol alaihi mashkur. Guru BK melalui bahasa Arab atau bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila kathir mutamassakan sunnati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuhal asatidzah rahimani wa rahimakumullah, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita hadir dengan suasana yang sedikit berbeda. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai agenda kita yang pada kesempatan ini, sebenarnya agenda kita itu adalah pelatihan komunitas belajar, lalu diselingi dengan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak. Masih calon kan? Nah, nanti insya Allah akan saya sampaikan juga kenapa acaranya mesti seperti ini. Namun sebelumnya perlu ada gambaran kepada kita bersama Ustaz dan Ustazah bahwa memang kita perlu dan harus senantiasa melaksanakan kegiatan ini sebenarnya kan kalau di sini kita sebut namanya pelatihan komunitas belajar. Kalau tahun kemarin kita buat namanya IHT, in-house training. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, ya, meningkatkan kapasitas kita. Kemudian ada juga namanya itu PMO, pelatihan manajemen office, project manajemen office. Ada diskusi terarah yang memang lebih banyak ke perencanaan kerja yang akan kita manage untuk berikutnya. Tapi kalau IHT, in-house training, ini memang memberikan pelatihan kepada kita, sama dengan pelatihan ini, memberikan pelatihan berupa materi-materi tertentu yang semua nanti bermanfaat. Ustaz dan Ustazah yang dikenal Allah SWT, ada yang memberikan gambaran ya, bahwa ini betul mudah-mudahan bukan membuka keran yang membahas apanya, kesimpulan Ustaz dan Ustazah. Kepala sekolah, bahkan kepala dinas itu kepala dinas itu mengucapkan terima kasih. Kenapa? Terutama kepada kepala sekolah swasta. Karena banyak guru-guru sekolah swasta itu yang diangkat menjadi P3 orang. Kenapa mereka yang lain? Itu dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena bukan harus motivasi kita mahal semuanya. Ya artinya bahwa memang pelatihan seperti ini bermanfaat untuk Ustaz. Kalau dalam bahasa bahasa data seorang data politik kita itu peningkatan kompetensi berkelanjutan itu namanya. Karena harus senantiasa kesalahan kepala kita. Sementara kalau sekolah negeri biasanya punya LPG atau apa namanya sama
taman itu cuma itu saja. Nah, maksudnya sinunjang atau latsar atau dasar. Kalau kita ini setiap minggu bisa kita adakan seperti ini, maka beruntunglah kita dan kita ambil manfaatnya. Jangan ogah-ogahan, jangan sampai kita karena donasi sebesar yang sifatnya sedang ini mengenai materi, materi yang mereka saja. Tidak ada seperti ini. Ini memang bagus. Nah, ini yang perlu kita pahami saudara-saudara, sehingga kita menyadari bahwa hadirnya kita dalam kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah dalam rangka meningkatkan kompetensi pribadi kita, terutama kompetensi pribadi, agar harapan ini belum saya cita makan, agar harapan guru-guru PAI ini bisa terwujudkan segera. Nah, saya ini sama dia bersambung Raza Dewi bicara tentang PPG PPI apa mana nasib baru Ustaz. Raza dan Ustaz, sebenarnya PPG itu tinggal ikut aja nih. Tapi kalau kompetensi kita ada seperti ini, oh, nah sekarang dengan bisa PNI, Raza ini, saat ini kami dapat rezeki durian nomplok, rezeki nomplok, durian runtuh, durian nomplok. Tapi anak baru saat ini belum, saat ini baru dalam proses administrasi. The last presenter, I would like to invite Mr. Ahmad Akmal SPDG. Time and place is yours. Baiklah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sampai selesai acara ini dan menyita waktu kawan-kawan semuanya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan Ustaz Ahmadi sebagai ketua komber di SMP kita telah menyupport kegiatan guru penggerak ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini tapi hanya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari selama beberapa bulan terakhir mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan ini, ketika kawan-kawan semua terpanggil mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ada nampak bayangan untuk melakukan kegiatannya. Pada materi ini saya akan membagikan sebuah materi, yaitu tentang posisi kontrol institusi. Nah, sebelum Anda menjelaskan apa itu posisi kontrol institusi, mari kita flashback ingatan kita sejenak. Ketika kita SD, SMP sampai SMA, mungkin ada beberapa guru yang terdiam-diam di otak kita. Ada mungkin Ustaz Anto, guru apa yang masih teringat sekarang? Guru bahasa Inggris. Karena waktu sekolah dulu suka belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu dari Santo, karena ada guru bahasa Inggris yang dalam ingatan. Kalau dari Zamus, guru matematika Ustaz. Karena saya bawa atau panjang. berarti ada dua hal yang mungkin akan kita ingat selalu di otak kita ketika guru kita lihat. Yang pertama, hal yang menyenangkan itu pasti selalu diingat oleh anak. Yang kedua, hal yang sangat ditakuti oleh anak dengan kita pasti akan selalu teringat oleh kita, oleh anak kita. Nah, sekarang kita sudah menjadi guru. Apakah pertanyaannya, apakah kira-kira karakteristik seperti apa yang sudah
kita miliki di pandangan siswa. Kembali kita pertanyakan yang tadi, apakah dua pertanyaan sebelumnya itu sudah melekat pada diri kita? Apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau guru yang akan menjadi hal buruk yang dikenang oleh santri nanti? Itulah yang harus kita pelajari dan kita hindari sehingga kita akan melahirkan ingatan-ingatan yang baik di mata anak kita nantinya. Selanjutnya, Ana ingin menyampaikan dua kasus. Dia serupa tapi tidak sama penanganannya. Yang pertama, misalkan di sekolah A saat razia rambut bagi murid yang panjang, lalu langsung dieksekusi dengan potongan rambut yang sangat berantakan dengan tujuan agar siswa akhirnya mempunyai rambut yang pendek. Sementara di sekolah B pada saat razia rambut bagi murid yang panjang, lalu diberikan model dan dipotong oleh orang yang berpengalaman sehingga potongannya rapi dan terlihat bagus. Menurut kawan-kawan semua, dari dua permasalahan ini, kira-kira mana yang akan menimbulkan ingatan negatif dan ingatan positif di mata anak-anak kita? Minta dari Zahmanul Dia sebagai guru BK. Ya, dari sekilas dia hampir sama, hanya memotong rambut anak. Tapi kasus yang A itu akan menimbulkan ingatan yang negatif di dalam otak anak. Sementara kasus yang kedua, walaupun kita potong tapi kita panggil orang yang sudah berpengalaman, itu akan mengingatkan ingatan yang positif di mata anak-anak. Selanjutnya, lalu dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk restitusi ini seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi di sini, itu sudah sangat baik kita terapkan. Mungkin kita sudah ada yang menerapkan salah satu dari tiga langkah tersebut, tapi kita belum mengenalnya. Kita harus belajar tidak langsung menghakimi anak ketika mereka melakukan kesalahan. Bagusnya itu kita stabilkan dulu emosinya, kita tanyakan apa yang salahnya, dan kita minta apa yang bisa mereka lakukan untuk menutupi kesalahan tersebut. Itulah yang sebenarnya dituntut oleh Ki Hajar Dewantara dalam kepada guru dalam menyukseskan dunia pendidikan. Bukan kita langsung menghardik anak, karena seperti yang kita ketahui, pendidikan itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Misalkan anak sebagai guru IPA tidak bisa memaksakan seluruh murid anak suka belajar IPA, karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Itulah kodrat yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntut anak sesuai kodratnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Begitupun juga dengan restitusi. Dengan kita menerapkan restitusi dalam dunia pendidikan, berarti kita juga telah menyukseskan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada posisi kontrol dari susi. Sebagai guru, kita memiliki 5 peran. Ada yang sebagai penghukum seperti yang tadi, ketika ada anak yang rambutnya panjang langsung dipotong. Lalu ada guru yang membuat rasa bersalah. Lalu ada guru yang sebagai teman. Lalu ada guru yang sebagai pemantau. Lalu ada guru yang sebagai manajer. Dari kelima ini pasti kita semuanya pernah melakukannya. Tidak disadari, kadang kita tanpa sengaja ketika melihat murid yang salah, kita langsung memberikan hukuman kepada mereka. Kadang ketika di lapangan tanpa sengaja kita sudah menganggap mereka seperti teman saya sendiri, seperti itu. Kadang ada yang sebagai memantau, mereka melakukan kesalahan tapi tidak peduli. Itu sudah hampir kita miliki semuanya. Dan posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling bagus. Dalam posisi kontrol susi, kenapa manajer lebih baik daripada kelima yang tadi? Karena di sini kita belajar mengenali bagaimana karakteristik murid, kenapa dia bisa melakukan hal demikian. Lalu kita bisa berdiskusi dengan anak mencari apa solusi dari masalah yang telah dilakukannya, sehingga kita bisa mengukir ingatan positif di ingatan mereka. Dengan walaupun mereka berbuat salah, dengan kita berdiskusi dengan mereka, dengan mencarikan solusi yang sesuai dengan yang mereka inginkan, maka hal yang salah bagi mereka tidak akan bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Selanjutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri, sehingga akan tercipta identitas positif pada murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita tidak langsung mendukung anak, otomatis anak akan merasa lebih percaya diri, tidak merasa langsung disalahkan. Mereka masih memiliki identitas yang baik di masa yang akan datang. Sesaat di depan ada beberapa kasus atau contoh tentang penerapan motivasi ketika ada guru yang identitas gagal itu diberikan kepada guru sebagai penghukum. Kenapa? Karena itu akan membuat hasilnya murid kita akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ketika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu akan menghasilkan murid yang menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong lagi. Lalu ada identitas berhasil atau sukses. Ini posisi kita sebagai teman dan pemantau. Karena hasilnya nanti akan murid akan ketergantungan, dan murid akan menyesuaikan diri bila ada diawasi. Lalu pada identitas berhasil, yaitu ketika kita bisa menjadikan posisi kita sebagai seorang manajer dalam kelas, maka hasilnya akan ada murid kita akan memiliki penguatan diri atau pribadi yang lebih baik lagi. Lanjutnya, mengenai keyakinan kelas, tadi sudah juga ada disinggung mengenai keyakinan kelas. Sebagaimana yang kita ketahui, kita harus memiliki kontrak belajar terlebih dahulu. Istilahnya kan dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita membuat dulu seperti apa-apa yang harus kita terapkan dan kita hindari dalam kelas agar pembelajaran kita satu semester ke depannya berjalan dengan lancar. Maka apa bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Lanjut. Di sini Anda menemukan 4 pernyataan. Ada yang nanti bisa berupa peraturan, ada yang juga bisa sebagai kesepakatan. Silakan dibaca sebentar. Setelah ini akan Anda tanya mana kira-kira yang sebagai peraturan,
dan mana yang kira-kira sebagai kesepakatan? Iqbal bisa memberikan masukan? Menurut Ustaz Iqbal, pernyataan pertama dilarang mencoret meja dan bangku itu termasuk peraturan atau kesepakatan. Kalau menurut Santo yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan meja dan bangku termasuk kesepakatan atau peraturan. Apa bedanya dengan pernyataan yang pertama? Oke, itu jawaban dari Ustaz Anto dan Ustaz Iqbal. Sekarang kita minta jawaban dari Zanggelda. Menurut Zanggelda, yang pernyataan yang ketiga, dilarang berkelahi dengan teman, mana yang bersifat peraturan dengan saling menghormati teman? Kalau menurut Anda ya peraturan itu adalah dilarang, karena ada yang kita mengatakan dilarang berkelahi dengan teman. Tapi kalau yang nomor 4 saling menghormati teman itu kesepakatan. Baik, kita lihat secara bersama-sama. Di sini pernyataan pertama itu peraturan, pernyataan kedua kesepakatan, yang ketiga juga peraturan, yang keempat kesepakatan. Apa bedanya? Di sini terlihat kalau peraturan itu hanya menimbulkan kata-kata larangan, sementara kalau untuk di sini ada perbedaannya. Peraturan itu untuk menebus kesalahan. Misalkan teman yang murid kita yang tadi ada yang tidur dalam kelas, langsung kita hukum, berarti dia harus menebus kesalahannya karena dia tidur. Kalau keyakinan, belajar dari kesalahannya. Kita panggil anaknya seperti yang diterangkan Miss ini tadi, tidak langsung di tempat kita berikan hukuman, tapi kita panggil, kita proses, lalu kita tanyakan kepada mereka kenapa mereka tidur, lalu kita tanyakan apa solusinya. Yang kedua, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu membuat hubungan kaku. Sama halnya dengan kita kan di sekolah memiliki peraturan. Apakah kita dengan peraturan yang ketat bisa membuat lingkungan kerja yang nyaman? Kan tentu tidak. Begitu juga dengan dalam kelas kita. Ketika kita membuat peraturan dengan murid, akan melahirkan hubungan yang sangat kaku antara guru dengan murid. Alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan yang kita sepakati secara bersama, karena keyakinan itu akan memperbaiki hubungan. Selanjutnya, peraturan itu bersifat memaksa. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan anak tidur, misalkan peraturan kita, jika antum tidur selama proses PPM, antum nanti piket 3 hari. Itu yang biasa anda lakukan selama ini. Tetapi itu salah, karena kenapa? Karena memberikan langsung hukuman itu tidak memberikan pembelajaran kepada anak. Besoknya anak masih ada yang tidur, maka perlu adanya keyakinan kelas. Maka kalau keyakinan kelas itu menawarkan. Lalu perbedaan yang berikutnya, kalau peraturan itu bersifat individualisme, artinya apa? Hanya berlaku kepada orang yang melakukan kesalahan saja. Sementara kalau keyakinan melahirkan kebersamaan. Kenapa? Kita berdiskusi bersama. Peraturan itu tidak datang dari kita, tetapi lahir dari murid-murid kita yang kita sepakati secara bersama-sama. Lalu yang perbedaan yang
ketiga, kalau peraturan itu bersifat top down, apa artinya? Dari kita ke seluruh murid. Artinya apa? Kita sudah membikinkan list peraturannya seperti ini. Lalu murid kita hanya perlu menaati dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah kita miliki. Contohnya, selama proses pembelajaran IPA misalkan tidak boleh tidur selama proses PPM, izin hanya diperbolehkan 2 kali. Lalu mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Itu merupakan contoh peraturan karena hanya bersumber dari guru yang menyampaikan. Sementara kalau keyakinan itu bersifat kolaborasi. Contohnya bagaimana ketika kita jam walas di awal semester kan kita apa yang perlu kita sepakati agar kelas kita nyaman seperti itu. Maka dengan kita melibatkan anak dalam menentukan keyakinan kelas, otomatis mereka ada kewajiban untuk menaati dan mengikuti apa-apa yang telah mereka sepakati secara bersama-sama. Lalu kalau peraturan itu kaku, sementara keyakinan itu bersifat fleksibel. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah hasil dari proses diskusi dan negosiasi antara guru dan siswa. Kesepakatan ini dibuat bersama-sama dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Proses ini bersifat kolaboratif dan partisipatif. Seperti yang disampaikan tadi, dengan kita melibatkan anak, apa yang harus kita terapkan untuk membuat suasana kelas yang nyaman, maka perlu kita diskusikan bersama-sama. Dan kalau keyakinan kelas ini akan memiliki nilai-nilai kebaikan yang universal. Contohnya ini, keyakinan dan kesepakatan berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh penerapannya. Ini yang selalu kita yang pernah kita lakukan dan harus kita ubah ke depannya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan sebuah peraturan. Maka tidak ada nilai yang di situ yang tidak ada nilainya, maka kita bikinkan tanggung jawab. Dengan anak memiliki nilai tanggung jawab, otomatis ketika dia meminjam buku, pasti dia akan kembalikan ke raknya kembali. Yang kedua, peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini pasti kadang ketika tidak ada kita, anak pasti masih mengganggu orang lain. Lalu kesepakatan yang harus kita buat adalah menghormati orang lain. Maka dengan mereka bisa menghormati orang lain, maka otomatis orang lain akan menghormati diri juga. Lalu peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masih bersifat peraturan. Maka yang harus kita lakukan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini hampir sama dengan yang tadi. Bagaimana kita bisa menghargai teman yang tepat waktu, maka kita juga harus hadir tepat waktu. Nah, itu. Lalu dilarang melakukan kekerasan, maka kita ganti pernyataannya dengan keselamatan, menghargai dan menghormati orang lain. Lalu peraturan yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Lalu keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Ini kan peraturan di kelas biasanya ketika di arah kamar mandi. Lalu kita bikinkan menghormati orang lain dan bersabar. Lalu menggunakan masker itu tentang kesehatan. Lalu kita juga bikin keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Intinya apa saudara? Kalau peraturan itu bersifat larangan, sementara kalau keyakinan itu bersifat persuasif, mengajak mencari hal yang baik dari peraturan tersebut. Artinya dia memiliki nilai-nilai kebaikan. Ada kata kerja di depannya sehingga membuat anak lebih tidak terpaksa melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada masukan dan kritik dipersilakan dan dikembalikan kepada moderator.
barat ke timur, ke segala arah, memandang langit sejauh mata. Untuk CGP, jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai segala cita. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Ustaz dan Ustazah semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Untuk itu saya mohon maaf atas segala silap kata dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ista'idnakumussalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afifah, Aira, Anissa, Asifah, Aurum, Azandra, Bening, Makila, Gavina, Esti, Makila, Fatihah, Faiza, Hafizah, Nurul, Ihamra, Kanza, Lutfia, Nazaya, Putri Amina, Riabuza, Rabiatul, Satya, Suci, Safa, Suka, Tiara, Jawa, Gafira. Nah, seperti yang saya bilang, pada hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nanti ada 4 kategori. Ada yang pertama tentang kedisiplinan. Yang kedua tentang kenyamanan. Berikutnya ada tentang menghargai. Nah, menghargai ini nanti bisa menghargai teman, tidak tidur ketika guru menjelaskan, itu juga menghargai saya. Nanti saya kasih kertas, nanti masing-masing silakan ditempel depan. Tidak boleh sama dengan yang lainnya. Nanti. Yang sudah dapat kertas, boleh langsung bekerja. Diri. Nanti contoh ya progresnya. Pilih satu. Ya. Ini 1 kalimat yang perlu tersepakati secara udah. Kalau kita boleh
bikinnya tentang kedisiplinan, taruh di baris kedisiplinan. Nanti kita bacakan secara bersama-sama. Nah, kalau bikin kenyamanan boleh. Nah, kalau menghargai ya bikin itu. Menghargai. Rapi-rapi. Nah, baru satu yang bikin kenyamanan. Ini yang ditulis harus dikerjakan ya. Siapa yang menulis, kalau yang melanggar lebih berat konsekuensinya nanti. Sudah semua? Sudah semua? Masih ada yang nulis? Nah, kita sebutkan ya. Nanti akan saya tanya apa konsekuensi dari apa yang sudah ditulis. Sudah, kita baca dari yang paling sedikit. Menghargai, menghormati ustadz ustazah yang mengajar di kelas dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Bagi yang tidak mengerjakan tugas IPA tepat waktu, apa konsekuensinya yang harus disepakati secara bersama? Kira-kira berapa dikurangi nilainya? Dan menghargai orang yang tepat waktu, yang tidak tepat waktu dikurangi 5 poin ya. Sepakat semua? Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini sama, menghargai ketika guru menjelaskan, tidak berbicara. Kalau berbicara itu saya tidak melarang berbicara ya, tapi berbicara di luar konteks itu tidak boleh. Lalu tidak boleh bermain-main saat PBM berlangsung, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh pilih teman. Nah, ini kita harus menerima semuanya ya. Kita di sini 8-10. Madinah masuk kemarin berapa orang di sini? Nah, 32, semuanya berarti satu keluarga. 32 kelas 8-10 Madinah. Pindah 3 Ustaz. Nah, 33. Nah, tidak membuli teman. Nah, sama dengan yang sebelumnya, tidak ada yang mengejek. Bayangkan kalau keluarga yang diejek, apa rasanya? Apa rasanya Saskia kalau adiknya diejek? Marah. Marah. Selanjutnya, kenyamanan, tidak ribut, hampir sama dengan yang tadi ya. Kelas dalam keadaan bersih dan saat belajar. Yang ketahuan buang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Mengungut sampahnya. Kan misalnya Ustaz, dia matikan hari ini kan Ustaz, tapi hari ini dia buang sampah Ustaz, jadi nanti itu pas orang piket dia yang buang sampah. Boleh. Nanti yang buang sampah piket 1 hari ya, sama membersihkan lorong. Bisa disepakati? Bisa. Bisa. Selanjutnya, kelas harus bersih, udah banyak nonton. Nah, ini nonton apa semuanya nih? Nonton represi. Itu sesuai, nontonnya sesuai materi ya. Musik. Lalu kelas bersih dan tidak berisik. Nah, ini sudah biasa ya. Tidak berisik saat guru menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat kedisiplinan. Tidak boleh makan saat PBM sedang berlangsung. Yang ketahuan makan dalam kelas, apa konsekuensinya? Pagi satu kelas ya. Sudah sedia? Bersedia. Berarti kalau makan permen harus bawa permen 32 buah. Nah, kalau mau makan snack harus bawa snack 32 buah. Makan ya. Lalu datang tepat waktu. Saat dari dulu itu paling malas menunggu. Nah, berarti kita harus sama menghargai karena setiap menit itu berharga. Kenapa? Karena saat sudah jauh jalan dari Kilo Putra sini, sementara yang lain ada yang terlambat. Makan ya. Tidak ada yang terlambat.
Nah, ini tidak boleh bawa HP. Memang ada yang bawa HP di sini. Hah? Siapa yang bawa HP tadi? Siapa yang nulis? Nah, berarti nanti saya kasih sama pembinanya. Tidak boleh tidur saat PBM berlangsung. Nah, apa konsekuensinya jika ketahuan tidur dalam kelas? Nah, coba Lutfia. Apa konsekuensinya kira-kira kalau tidur dalam kelas? Berdiri berapa jam? Cuma sejam. Sejam. Selain berdiri lah. Nanti kayak sekali berdiri pusing pula nanti. Apa selain tidur apa? Jam 15 tak. Apa? Yang tidak merusak fisik. Kan nggak rusak fisik, tapi istighfar. Berapa? 5 menit tadi. Yang tidur ruku selama 5 menit. 10 menit ya. Sambil baca istighfar. Nah, makanya jangan tidur. Nah, 5 menit. Baca istighfar 50 kali. Lalu aktif dan kreatif selama PBM. Ini sudah harus ya, karena Ustaz menilai itu tidak hanya nilai pengetahuan saja, siapa yang aktif, siapa yang tidur, siapa yang setiap diberikan pertanyaan bisa menjawab, itu beda nilainya dengan orang yang hanya diam-diam saja di belakangnya. Apalagi tidur di belakang, itu beda lagi nilainya. Selanjutnya, nah ini dari Saskia Dahayu, tidak boleh nyontek saat PH, tidak boleh berlama-lama di WC ketika izin. Yang ketahuan mencontek dan memberikan contekan, apa konsekuensinya? Dianggap tidak PH. Nah, nilainya sama-sama 1 bagi 2. Sepakat ya? Lalu berikutnya, tidak bercerita saat guru menjelaskan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini sudah tadi ya. Lalu terakhir, tidak boleh tidur. Nah, sama. Tepat waktu mengumpulkan tugas, tidak boleh makan kecuali permen. Nah, kita tidak boleh makan apapun itu jenis makanannya. Yang seperti yang kita sepakati tadi, yang makan berarti harus menyediakan makanan 32 banyaknya. Maka dari semua yang ditulis ini bisa diterapkan semuanya? Tujuannya apa? Agar di kelas ini pembelajaran kita lebih nyaman dan lebih terarah ke depannya, agar tidak ada yang melenceng keluar dari aturan yang sudah disepakati. Berarti nanti kita bikin ini di sebuah mading, kita tempelkan. Bagi yang melanggar berarti bersedia menerima konsekuensi yang telah kita sepakati. Bersedia semua? Bersedia. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Demikian aksi nyata yang saya lakukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.